Shalom teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kemarin sore saya dapat satu video dan saya pikir ini perlu untuk saya share kepada kalian semua. Dan karena itu mari kita simak sama-sama, nantinya akan kita tanggapi. Mari kita perhatikan, perhatikan. Selamat datang di binaan GSJA. Perhatikan, saya mau kasih lihat. Saya baru tiba di sini 1 sampai 2 menit. Tapi ada kelompok huruf yang mengganggu saya. Coba perhatikan. Selamat datang di binaan GSJA Dusun 8 Lambentana. Yang jadi masalah bukan nama-nama itu. Yang jadi masalah buat saya pribadi ya, GSJA. Antum tahu itu apa? Tidak tahu kan? Gereja Sidang Jemaat Allah. Yang bangun ini gereja. Saudaraku, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang diberkahi Allah dengan kelimpahan berkat materi, berkat kesehatan, berkat kesuksesan, kesejahteraan, berkat nikmat terkenal, berkat nikmat rating tinggi di YouTube. Hei, kau lihat, yang bangun desa binaan bukan muslim. Lalu bilang bahwa ada kristenisasi. Bukan kristenisasi. Orang Islam pelit kalau kaya. Yang bangun gereja sampai di atas ini tidak ada apa-apa. Ini yang bangun peradaban, ini gereja. Saya sedih sekali. Ini bukan untuk meningkatkan rating saya kayak nama, tidak. Enggak ada. Saya cuma cari ridho Allah. Saya sedih, saya belum pernah di sini. Tapi ketika tiba di sini saya lihat ada huruf GSJA. Sedih hati saya. Lalu kita orang muslim bisanya cuma nyala-nyalain aja. Kita bikin kelompok anti pemurtadan, tapi nggak pernah datang ke tempat itu. Sekali lagi, ini kalau disebar bagus. Saya mau ini disebar. Anti pemurtadan. Hei, kau lihat saudaramu Kristen dan Katolik yang bangun ini dusun. Bukan kau. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan mengenai kritik yang disampaikan oleh beliau terhadap orang-orang yang seagama dengannya, ini saya lihat justru menunjukkan bahwa Pak Ustadz Kainama ini sedang berupaya untuk membangun gairah agar orang-orang yang seagama dengan beliau ini memiliki kepedulian dalam hal pekabaran iman sesuai dengan yang mereka yakini di dalam agamanya. Nah teman-teman sekalian, hal ini sekaligus memberikan kita sebuah warning ataupun sebuah peringatan untuk kita serius di dalam mendalami iman kita. Lihat tadi, Ustadz Kainama ini sangat gelisah ketika melihat bahwa dusun yang mereka kunjungi ini ternyata dibina oleh gereja GSJA tadi, Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan kemudian ia memberikan sebuah kritik kepada orang-orang yang seagama dengannya. Ini sekaligus sebenarnya menjadi peringatan dan himbauan untuk kita semua. Ini berarti kan Ustadz Kainama setidaknya bersama dengan orang-orang yang ada pada saat dia membuat konten ini atau membuat rekaman video ini. Tentu saja mereka juga punya minat yang sama untuk iman mereka itu bisa disebarkan ke berbagai daerah, termasuk ke pelosok-pelosok yang memang pada dasarnya sulit sekali untuk dijangkau. Dan karena itu pada kesempatan ini saya hanya mau menyampaikan kepada kita semua yang beragama Kristen, mari secara serius perdalam iman kita supaya kita tidak sekedar menjadi Kristen yang kalau ditulis di KTP ya Kristennya ya agamanya adalah agama Kristen Protestan ataukah itu agama Katolik. Oleh karena itu pada kesempatan ini pun saya juga menyampaikan himbauan kepada gereja-gereja khususnya dimanapun itu berada. Dan apalagi kepada gereja-gereja yang bukan berarti saya merasa lebih baik daripada kalian ya. Saya juga sekaligus ucapan yang saya sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi saya secara pribadi. Apalagi gereja-gereja yang ada di kota yang pada dasarnya itu secara finansial sudah mapan, sudah bagus. Ayo berikan perhatian terhadap gereja-gereja yang ada di pedalaman. Karena orang-orang yang ada di pedalaman ini, khususnya para hamba Tuhan. Saya punya teman 2 orang di Kalimantan yang pelayanan. Ya mereka memang pelayanan, tetapi di satu sisi juga mereka harus memikirkan bagaimana mereka bisa mendapat atau mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi akhirnya fokus pelayanan itu menjadi terbagi. Di satu sisi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi di satu sisi juga harus melakukan pelayanan. Nah karena itu teman-teman sekalian, sebenarnya beberapa waktu yang lalu ini saya sempat berpikir mau mencoba membantu beberapa teman-teman saya yang ada di pelayanan. Saya punya beberapa teman yang pendeta-pendeta muda atau evangelis. Umur mereka itu masih 24 tahun, 25 tahun, tapi mereka beberapanya sudah ada di pelayanan dan beberapanya itu ada di daerah Kalimantan. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini saya memang belum memikirkan ini secara matang, nanti saya akan pertimbangkan lagi. Saya sedang berpikir untuk bagaimana caranya supaya kita yang
Ya bukan berarti kita berkelimpahan dalam hal materi ya, tetapi setidaknya mari sama-sama kita mulai berpikir untuk berkontribusi kepada mereka, setidaknya dengan kita bisa membantu mereka dalam aspek finansial sekalipun itu tidak seberapa, tetapi itu kan bisa sedikit menolong dan bisa meningkatkan kemudian efektivitas pelayanan mereka. Karena kalau mereka sambil pelayanan tapi di satu sisi juga harus memikirkan kebutuhan sehari-hari, tentu saja pelayanan ini akan kurang efektif. Dan sekalipun setiap orang Kristen diajarkan tentang firman Tuhan setiap harinya, tetapi kalau juga kebutuhan finansialnya tidak tercukupi, ya juga kurang. Bayangin aja orang misalnya sedang lapar, lalu kita ajarkan firman Tuhan. Ya kalau perutnya sedang lapar, ya bagaimana mau konsentrasi kan? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya hanya mau menyampaikan ini kepada teman-teman semua. Dan bagi kalian yang punya minat, punya hati untuk membantu teman-teman kita yang pelayanan di pedalaman, silakan kalian boleh menuliskannya di kolom komentar. Memang beberapa waktu yang lalu saya sedang berencana untuk mengumpulkan beberapa anak muda, khususnya orang-orang yang saya kenal, untuk pergi ke tempat-tempat yang memang perlu untuk kita kunjungi. Ya setidaknya ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mereka selain daripada kita mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi harus ada hal lain yang kemudian bisa berdampak terhadap kondisi perekonomian mereka. Itu ya teman-teman, bukan berarti saya banyak uang ya. Kalau uang ya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari juga, tetapi kan Tuhan bilang selagi kita bisa tolong orang ya kita tolong, ya kan? Nah, karena itu pada kesempatan ini saya hanya mau mengingatkan kembali kepada gereja-gereja, apalagi gereja-gereja yang sudah mapan secara finansial, ayo bantu. Sebenarnya teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya pernah diskusi dengan seorang teman saya yang kebetulan sama dengan saya bergabung dalam sebuah organisasi. Beliau ini mengajak saya untuk melakukan KKR. Sebenarnya bukan berarti saya tidak tertarik ataupun kemudian menganggap KKR itu tidak penting ya. Tetapi dalam konteks ini, saya mencoba berpikir bahwa kalau misalnya kita melakukan atau melaksanakan sebuah KKR, kegiatan atau kebaktian kebangunan rohani di suatu daerah, lalu kemudian ada beberapa orang yang menjadi percaya, atau misalnya orang-orang Kristen di sana kemudian diberikan siraman rohani, lalu selesai. Orang yang melaksanakan KKR pulang ke kota, akhirnya tidak ada pembinaan. Nah, padahal ketika pergi ke sana tentu saja membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu itu, saya menyampaikan kepada teman saya bahwa coba kalau misalnya uang yang dibutuhkan di acara-acara KKR itu, taruhlah misalnya jumlahnya dibutuhkan 30 juta sampai ke 50 juta. Lalu itu justru dialokasikan bukan untuk melaksanakan KKR, tapi untuk melakukan pembinaan terhadap beberapa hamba Tuhan yang ada di pedalaman, agar mereka bisa mendidik jemaat secara fokus, secara efektif. Karena misalnya kebutuhan finansial mereka tercukupi, dan kemudian dengan uang segitu kita bisa membantu jemaat-jemaat yang memang punya kemampuan misalnya membuka usaha. Kan bisa seperti itu ya. Ya misalnya sistem koperasi lah ya. Saya belum pernah mendengar ada koperasi untuk kalangan Kristen ya. Belum pernah. Saya memang kalau misalnya saya banyak uang sih saya mau coba bikin seperti ini, tapi didoakan saja dulu.